Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aghnina amman siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang telah kita lalui dari bulan 10 kemarin. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, kita sempat berhenti dan akan kita lanjutkan mulai di hari ini dan pertemuan yang sama di setiap malam Jumat. Yang dimana kitab yang telah kita kaji adalah Fikih Asmaul Husna, adalah kitab memahami dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha indah lagi maha mulia, yang dimana yang dikarang oleh seorang alim, seorang pembicara di hari ini di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari bin Muhsin. Beliau adalah salah satu dari murid Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan di pertemuan kali ini kita sudah memasuki dari nama yang ke-36, yaitu Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Dan sebagaimana pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya antara makhluk dan pencipta makhluk walaupun sama dalam penamaan, namun berbeda dalam hakikat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Memang semisal namanya, ada orang kaya dan Allah yang Maha Kaya, tapi hakikatnya tidak semisal. Dan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah lah yang lebih tinggi dari permisalan yang ada. Dan di antara makna Al-Ghani, Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Kaya pada zat, pada sifat dan namanya. Di antara kekayaan Allah pada zatnya, keberadaan Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan kepada selainnya. Berbeda dengan kita. Kita dikayakan dengan keberadaan kita, adanya orang-orang yang berkontribusi untuk kita. Keberadaan saja kita di dunia karena adanya orang tua kita, yang dimana usaha mereka lah, perjuangan mereka lah, sehingga kita ada di muka bumi. Adapun Allah Azza wa Jalla, Ia telah ada sebelum kalimat ada itu tiada, dan Ia tetap ada walaupun kalimat tiada itu telah tiada. Itulah Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kekayaan zat Allah Azza wa Jalla, kekayaan pada nama-nama dan sifatnya. Di antara nama Allah yang kaya adalah Allah, yang tidak ada bisa menamai kecuali dirinya. Itulah kekayaan Allah Azza wa Jalla. Adapun kekayaan Allah Azza wa Jalla yang berada di tangannya, itu tidak ditanyakan lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid." Milik Allah adalah seluruh apa yang ada di langit dan yang di bumi. Coba kita bayangkan, siapakah yang memiliki kekayaan yang melebihi kekayaan Allah Azza wa Jalla? Ia pemilik langit dan bumi, yang tidak ada bergerak, tidak ada daun yang jatuh, tidak ada sesuatu yang basah terbasahi atau kering menjadi kering, kecuali semuanya di atas izin Allah Azza wa Jalla. Kita lahir dalam keadaan melihat, lahir dalam keadaan kuat, lahir dalam keadaan sempurna. Siapakah yang menyempurnakan, yang mengayakan itu semua kalau Allah tidak memberikannya? Ini harus kita pahami untuk agar kita betul-betul meningkatkan keimanan, kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kekayaan kepada kita. Khususnya kekayaan agama pada hati kita.
yang mencukupkan kita dengan agama Islam yang berada di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekayaan yang tidak ada menyamainya dari kekayaan dunia. Walaupun seluruh penduduk langit dan bumi, kita yang menggenggamnya, menguasainya, itu tidak bermanfaat ketika kekayaan agama itu tidak terbantri di dalam hati kita. Coba kita melihat orang-orang kaya seperti Fir'aun. Ia pemilik penguasa Mesir, memiliki pasukan ribuan, kekayaan yang tidak terhingga. Coba lihat Qarun, yang dimana 10 orang kuat dari orang-orang terbesar di Mesir yang mengangkat kunci perbendaharaan kekayaannya. Tapi itu disebabkan tidak adanya kekayaan agama di dalam hatinya, itu tidak mencukupkan dirinya untuk terpenuhi hajat-hajat yang semestinya ia lebih membutuhkannya daripada hajat-hajat akhir. Maka dari itu kekayaan agama yang Allah titipkan kepada kita, hendaknya kita mensyukurinya dengan cara melakukan ketaatan kepadanya dan terus berusaha menjauhi larangan yang dia larang. Dan di antara kekayaan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis qudsi, bahwasanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya seluruh penduduk langit, penduduk bumi, dari kalangan jin dan manusia, dari awal hingga akhirnya meminta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkannya seluruhnya tanpa dikurangi sedikit pun, itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, kecuali seperti seseorang memasukkan jarum di dalam lautan, kemudian ia mengangkatnya, dan apa yang terikut pada jarum itu, itulah yang kurang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sama sekali. Inilah diantara kekayaan Allah Azza wa Jalla yang seharusnya kita pahami, agar kita yang miskin, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sedangkan Allah huwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kekayaannya semua, nama-nama Allah Al-Ghani itu terpulat di dalam Al-Quran 18 kali. Dan tidak ada satu nama kecuali ada nama yang bersandar padanya. Entah Ghaniyul Hamid atau Ghaniyul Karim atau Ghaniyun 'anil 'alamin. Karena kekayaan, ada kekayaan yang terpuji dan ada kekayaan yang tercela. Sebagaimana yang kita kisahkan, kekayaan Fir'aun menjadikan dia lebih jauh kepada Allah SWT. Kekayaan Qarun, kekayaan Raja Namrud, itu semuanya menjauhkan kepada Allah SWT. Maka dari itu, dari sini kita mengambil pelajaran, hakikat kekayaan adalah segala sesuatu yang mendekatkan kepada sang pemilik kekayaan. Apapun itu, seseorang tidak kaya pada jabatannya ketika jabatannya menjauhkan dia kepada Allah SWT yang maha kaya. Harta, kekayaan yang Allah titipkan, itu tidak seseorang dikatakan dinilai kaya ketika kekayaannya jauh menjauhkan dirinya kepada Allah SWT. Maka dari itu, semoga dengan kajian ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya hakikat kekayaan ketika kita mampu mendekatkan diri kepada yang maha kaya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.